Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sekarang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ada 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, dan yang kelima adalah ibadah haji ke tanah suci. Ini adalah ibadah yang merupakan rukun ketiga, yaitu ibadah puasa. Puasa selain mengandung makna ta'abbudi atau memiliki arti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang menjalankannya akan mendapatkan pahala dan tentunya tiada terkira. Jadi di situ disebutkan bahwasanya kullu amal ibni Adam min ashrin ila sab'i mi'ati di'fin ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan anak Adam itu diganjar dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa ia milikku dan aku yang akan membalasnya. Jadi ini balasannya bisa tiada terkira sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa dari sisi ta'abbudi atau dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, puasa juga mengandung arti efek kesehatan. Jadi dia memiliki makna kesehatan bagi kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan sumu tasihhaku, berpuasalah kamu sekalian maka kamu akan menjadi sehat. Lebih jauh lagi terkait dengan masalah kesehatan puasa ini, maka sesungguhnya manusia itu tidak sepatutnya untuk mengkonsumsi makanan secara berlebih. Jadi rekreasi kuliner atau wisata kuliner yang tidak terkendali itu sebetulnya suatu hal yang berlebihan yang tidak dikehendaki oleh ajaran agama kita Islam. Jadi Islam menganjurkan kita agar makan seperlunya. Boleh kenyang tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kenyang juga tidak dilarang sebab ada hadis yang terkait dengan hal itu bahwasanya kenyang itu dimungkinkan, hanya saja tidak boleh berlebihan. Kemudian terkait dengan bagaimana umat Islam sebaiknya dalam mengkonsumsi makanan, maka hal ini terkait dengan kondisi perut manusia. Jadi perut manusia itu terdiri, dalam hadis disebutkan bahwasanya perut manusia itu yang baik itu dibagi menjadi 3. Jadi isi perut itu ada 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga berisi udara. Jadi tidak selayaknya semua isi perut itu dipenuhi. Jadi setidaknya ada sepertiganya yang untuk udara. Jadi sepertiga minuman, sepertiga makanan. Nah ini ya, ada ruang sepertiga yang itu untuk udara. Artinya janganlah perut ini kemudian diisi semuanya dengan makanan yang itu kemudian menjadikan perut menjadi overload atau over capacity. Asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita perlu memperhatikan apa-apa yang kita konsumsi, ya. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang itu juga dikutip oleh Imam Ghazali bahwasanya perut ini adalah pusatnya penyakit, ya. Jadi wi'a'us syarr. Jadi dalam perut ini terdapat banyak hal yang bisa menjadi sumber penyakit. Nah, maka dari itu Islam mengajarkan agar manusia dalam konsumsi makanan itu hendaknya lah yang halal dan yang thayyib. Halal di sini secara hukum, secara fikih dia halal, dan thayyib itu artinya secara teknis dia juga baik. Jadi ada tata cara bagaimana makanan itu seharusnya diolah sebelum dia akhirnya dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Jadi ini semuanya terkait dengan bagaimana umat Islam memiliki perilaku yang positif, perilaku yang baik
perilaku yang itu nantinya akan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita mengerti bahwasanya agama Islam ini betul-betul agama yang tidak hanya bernilai spiritual semata, tidak hanya bernilai ukhrawi semata, tetapi ia juga memiliki dampak secara langsung terhadap kebutuhan hidup manusia terkait dengan kesehatan fisik manusia. Jadi tidak hanya unsur rohani yang dipenuhi oleh agama Islam, tapi juga ada unsur jasmani yang juga diberikan oleh Islam tuntunannya agar kita umat Islam masuk ke dalam kategori yang sehat baik jasmani maupun rohani. Semoga puasa kita betul-betul memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, betul-betul memberikan efek yang positif baik secara jasmani maupun rohani bagi kita umat Islam. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.